Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ya ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para asatiz, para asatidzah, hujjaj bersama kita Bang Ahmad Suhaimi, lupa kepada hadus yang baru ya. Alhamdulillah, semoga beliau diberikan sehat afiat, diberikan kekuatan, keistiqomahan, dampingi kita semua. Jadi saya tanyakan, kadus itu apa sih? Kadus itu katanya bosnya RW di atas RW kan? Alhamdulillah, teman ngopinya lurah. Keluarga besar dari Bapak Abdul Khalik beserta istri, alhamdulillah beliau malam ini menghadirkan kita semua, mengundang kita semua. Lain ungkapan syukur atas telah dihitannya putra beliau Ananda Davin Al-Ghifari. Kita doakan semoga Ananda Davin Allah jadikan putra yang soleh, putra yang memberikan syafaat kelak di yaumal qiyamah, putra yang memberikan keberkahan tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Jamaah rahimakumullah, acara yang seperti ini kalau di dalam kitab itu namanya walimah. Walimah ini macam-macam, bahasa kitanya itu resepsi. Setiap resepsi bahasanya walimah. Di dalam Fawaidul Makiyah seperti itu. Islam mengajarkan agar kita memperlihatkan daripada kenikmatan yang kita rasakan. Masyhur yang kita pahami daripada surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun dengan kenikmatan daripada Tuhan kau fahaddis, maka ceritakan. Rasulullah di dalam hadisnya beliau mengungkapkan arti daripada syukur. Dalam sabdanya beliau mengatakan, at-tahaddus bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Menceritakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinamakan syukur. Meninggalkan daripada cerita tentang nikmat yang Allah berikan itu dinamakan kufur. Itu di dalam Mukhtarul Hadis seperti itu. Maka di dalam acara yang seperti ini
kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memviralkan nikmat yang besar. Kita menjalankan daripada perintahnya Rasulullah untuk memviralkan kenikmatan. Apa nikmat yang dirasakan oleh Sahibul Bait? Adalah mampu menghitan putranya. Apakah khitan ini perlu? Bagaimana status hukumnya? Kalau secara fikih khitan ini tidak masuk di dalam perkara yang wajib. Namun ada satu perkataan di dalam kaidah ma la yatimul wujub, bahwa perkara yang menjadikan sesuatu itu sempurna di dalam kewajiban maka menjadi wajib. Kalaulah kita mampu atau kita meyakini anak kita mampu menjaga kesucian, menjaga dirinya daripada najis yang keluar dari kemaluannya, ya tidak harus dihina, dengan catatan bisa membersihkannya. Sedangkan ahli kesehatan menyatakan kalau seseorang tidak dikhitan, ketika dia buang air kecil itu najis masih nyangkut di kemaluannya. Maka kalau dia bisa bersihkan sebersih-bersihnya, digosok-gosok kemaluannya, nggak jadi soal. Tapi tentunya kalau digosok-gosok malah menjadi bahaya, madorot. Maka solusi yang terbaik adalah itu helmnya itu harus dibuka biar tidak ada nyangkut. Dan perkara khitan ini diawali daripada kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam riwayat. Di usia beliau yang sudah tidak anak-anak lagi, dalam riwayat usianya 80 tahun baru dipotong itu. Lihat bayang ya, belum ada suntik laser model begitu ya, potongnya ya. Tentunya pakai kampak atau pakai bagaimana itu ya. Wah. Diabadikan dalam syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara kita. Kalaulah Rasulullah beliau memang tidak dikhitan karena memang terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Nah kalau kita terlahir tidak dalam keadaan sudah dikhitan, maka harus dikhitan karena kita tidak mampu membersihkan secara bersih. Makanya khitan menjadi wajib karena menjadikan faktor ya kesucian pada diri seseorang ya. Maka hal ini disepakati jadinya wajib. Kalau dia mampu ya nggak jadi sunnah. Lalu apakah selesai tanggung jawab seorang ayah ketika anaknya sudah dikhitan? Justru khitan ini adalah tarbiyatul ula, pembelajaran yang pertama, langkah awal anak kita dikenalkan dengan bab toharo,
Selanjutnya keilmuannya harus diisi. Nah ini yang harus dihadirkan jemaah. Seorang ayah yang perhatian kepada anaknya, tentu dia tidak akan menunda-nunda anaknya untuk dikhitan. Disegerakan. Anak saya itu usianya 5 tahun saya khitan. Pulang saya waktu itu dari Bosnia waktu itu. Sampai rumah belum seminggu dari Bosnia, anak bilang pengen disunat. Wah udah kebanyakan cerita, langsung saya angkut aja bawa mobil berangkat ke tempat sunatan. Sampai rumah marah-marah bini. Wih ini disunat gak ngomong-ngomong, mumpung lagi pengen. Begitu. Enggak dia tarik. Kenapa? Karena ini pembelajaran awal bagaimana dia menjaga dirinya. Sahnya di dalam ibadah tentu didasari dengan sahnya di dalam bersuci. Maka ini tarbiyah yang pertama kepada anak. Seseorang yang menghadirkan khitan pada anaknya, ini ciri ada ketakutan di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar. Ketika kita memahami konsep daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu daripada api neraka. Kita menjaga diri kita daripada api neraka. Ada kewajiban selanjutnya apa? Jaga keluarga kita daripada api neraka. Di antara menjaga keluarga kita, kalaulah dengan istri kita, dengan pembelajaran dan sebagainya, anak kita di antaranya adalah dengan khitan. Baru konsep yang kedua, setelah dia dikhitan dan sebagainya, barulah bagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, faqihuhum wa addibuhum. Ajarkan dia hukum hakam Allah, ajarkan dia tata keramanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ini setengah 10. Nah, ini kalau terlalu malam gak enak juga, besok pada kerja. Nah, kita lanjutkan aja dah pengajian, sedikit kita bahas kitab Nasoihul Ibad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 5. Kitabnya ketinggalan di masjid. Nah, karena dipindahkan di sini lupa, BKM nggak bawa kitabnya ya. Al-maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Daripada sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatu fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Bermula kesusahan prihatin di dunia itu menggelapkan di dalam hati atau mematikan hati. Tapi wahamul akhirah, kita susah prihatin di dalam perkara akhirat, nurun fil qalbi, itu menjadi cahaya ya, menerangi di dalam hati. Apa maksudnya? Ay al-khuznu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara mudhalliman fil qalbi. Bermula susah
di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, maka menjadikan gelaplah hati kita. Ada bahasa adal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran itu mendatangkan kepada kekufuran. Kerja susah, jualan laku-laku, usaha ini gagal, usaha itu gak sukses, udah. Anak mau daftar ulang, sekolahnya di IT, biayanya lumayan gede. Ya. Curhat ke Pak Kadus, jawabnya cuma sabar gitu doang. Sehingga ketika dalam keadaan kedesak, bingung masalah dunia. Nah ini kadang yang terpikirkan apa nih? Ambil jalan pintas, ambil punya hak orang lain, menipu lah, atau bahkan apa ya di Gunung Lawu sana. Kadang begitu dah, ya. Kefakiran menjadikan seseorang itu kufur. Ya. Nah ini kadang terjadi seperti itu. Maka hatinya gelap. Hatinya gelap. Lalu walakhunnu fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara munawwiran. Ya. Dan susah di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat menjadikan hatinya terang. Artinya bagaimana ketika dia merasakan kesulitan, kesedihan, ya Allah, saya ini banyak dosa, saya ini banyak salah begini dan sebagainya. Urusannya nanti saya di akhirat bagaimana? Ya Allah, nih saya udah tua nih, main sini, main sana masih demen, ke masjid susah nanti bagaimana? Akhirnya hatinya mencari ketenangan. Jadilah tuh cicak masjid Baitul Makmur. Begitu. Ketika kita merasakan berpikir kesulitan nanti akhirat bagaimana? Begitu ya. Jadi ketika kita merasa kesulitan dunia, kita berpikir bagaimana menggapai dunia, sehingga ya dia cari pokoknya yang penting saya lunas dah. Duit dari mana bodoh amat. Nah ketika dia merasakan kesulitan di dalam bidang akhirat, dia akan mencari cara bagaimana agar saya bisa menggapai akhirat itu. Ngajilah dan sebagainya dan sebagainya. Ini sebenarnya. Ya Allah, ya. Makanya di sini dihadirkan doanya musannif, Allahumma la taz'alid dunya akbaru hammina wa la muballigha ilmina. Jangankan dunia ini lebih besar keprihatinannya. Dunia menjadikan dia kesulitan, protek-protek. Bila kayaknya ada apa nih? Begitu ya. Tidur dikit, ya. Saya dikasih video itu. Video yang punya iPhone apa tuh yang mahal itu kan, bangun lagi mana iPhone, begitu ya, ada begitu, ya, takut hilang terus ya Allah, begitu. Ini hati-hati kita, makanya mohon kepada Allah jadikan dunia itu tidak di dalam hati kita, cukup di tangan kita, begitu. Ya. Tapi memang sulit perkara itu. Dulu guru saya itu ketika ngaji nih pernah menyampaikan gini ke saya, yang Faiz mun hayang nyaho makna juhud kudu beunghar heula. Paham? Boten paham toh ya? Jadi kata guru saya itu,
kalau sampean kepingin ya paham perkara juhud, sampean harus sugih dulu katanya. Maksudnya apa kok pengen tahu makna juhud harus kaya? Awal saya pulang itu 2009 akhir, anggap 2010. Bawa motor nggak bisa saya itu, karena zaman modal itu saya nggak pernah belajar motor, belajar mobil nggak pernah. Saya belajar motor itu 2011, baru belajar motor sama Sandi diajarin itu. Biasalah awal-awal belajar bawa motor. Itu juga karena belum punya motor. Kalau pengajian dari Cibogo saya ke Puri Persada waktu itu. Punya duit cuma 4.000. Ya namanya juga awal-awal begitu. Naik angkot 2.000, pulang 2.000. Di depan ke sana jalan kaki. Karena kalau naik motor ojek 2.000 nggak cukup, jalan kaki. Beres pengajian emang agak dikasih apa-apa, udah beres ngaji balik lagi aja. Agak dikasih ongkos agak apa. Itu di jalan itu gitu. Sampai akhirnya 2011 ngumpulin uang, punya uang 1,5 juta. Berangkat ke jualan motor. Saya bilang motor paling murah apa? Kenapa saya punya duit 1,5 juta? Oh ini aja katanya, Pega ZR. Beli saya Pega ZR. Oh diledekin itu mau motor ojek. Alhamdulillah motor ojek. Saya bilang biar nanti kalau lagi pengajian ada yang berhentiin mau naik kan, punya bensin tinggal mas ongkosnya duluan dah kan begitu kan. Bisa nandain dan sebagainya. Awal-awal gitu. Nah namanya kita masih motoran tuh, motoran saya sampai ke Banten, ke Pandeglang saya pakai motor Pega ZR itu. Saya kalau ke guru saya ke Sukabumi pakai Pega ZR itu. Wah udah pokoknya itu udah dia anak jalanan. Ya, jualan saya kitab, jualan peci dulu tuh ke Bogor, Empang Bogor itu motor ininya belakangnya kardus gede, jadi bawa motor gini aja ya, nggak bisa nyender gini. Wah dari Bogor Empang dulu ngalamin masa-masa begitu. Nah mulai di dalam pikiran apa? Enak banget ya kalau nggak punya mobil. Nah gitu tuh. Dari awal punya motor kepikir pengen punya mobil. Nah, 2014 alhamdulillah dapat beli mobil. Telepon teman saya, cariin mobil yang paling murah. Masih Xenia tipe paling murah, nggak apa-apa. Wah ini pokoknya yang penting saya nggak kehujanan. Awal begitu pikirannya, yang penting nggak kehujanan. Udah punya mobil mana-mana. 2014 belajar nyetir ya, belajar nyetir di kawasan itu di Delta. Mulai udah bisa bawa mobil, kenal dengan mobil yang lebih bagus ya. Cobain mobil Innova, enak ya gitu ya, naik Pajero enak ya gitu. Muncul akhirnya yang awalnya pikiran saya yang penting gak kehujanan, ganti mindsetnya ya, dari mikir gak kehujanan, wah ini saya pakai mobil begini mbak ya, kalau pengajian amplopnya pas-pasan. Soalnya waktu itu saya bawa mobil, ada teman, Gus jangan pakai mobil itu, udah simpan dulu di rumah saya, ganti mobilnya nih, pinjemin mobil Pajero waktu itu, kajian di situ. Turun dari mobil, wow formatnya beda ya, beres pengajian amplopnya lebih gede. Bilang kok, saya bilang ke teman saya, ini nggak salah biasanya sampai nggak ngasih segini. Bagus nggak apa-apa. Bukan ini, saya bilang nggak biasanya ngasih begini, saya bilang gitu. Bagus katanya. Oh pengaruh mobil beda. Seperti itu. Akhirnya kepikiran tuh hal-hal yang seperti itu. Dari awalnya cukup nggak kehujanan, akhirnya pengen yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Saya tahu ingat omongan guru saya, kamu kalau mau tahu mana zuhud kamu harus kaya dulu. Ternyata di situ maksudnya. Zuhud itu bukan masalah kendaraan jenis apapun, tapi masalah hati. Mau naik motoran, mau naik angkot, mau naik mobil biasa atau mobil yang luar biasa, biasa aja. Nggak merasa ini dan sebagainya. Mau rumah yang besar atau rumah yang pas-pasan, biasa saja.
Nah, itu ternyata hadirkan ya perkara dunia itu jangan disimpan di dalam hati. Baru saya ya Rabb begini. Masalah buka ini apa? Manaqibnya Al-Imam Sajili. Oh, ternyata Imam Sajili ulama sufi kaya raya. Saking kayanya Imam itu Sajili itu dia naik kuda, jalan naik kudanya itu amparan karpet merah, kudanya dipakai karpet merah. Subhanallah. Suatu hari beliau lagi pengajian pakai gamis yang termahal, mewah pakaiannya itu. Muridnya ngeliatin aja. Udah beres pengajian, muridnya ngomong, Anda mengajarkan kami untuk juhud perkara dunia, tapi Anda memperlihatkan tidak juhud. Pakaian yang Anda pakai itu setahu saya itu pakaian yang dipakai oleh pembesar-pembesar, para raja, yang harganya nggak bakalan kebeli sama rakyat jelata. Tapi Anda bilang harus juhud, kok pakaian mewah banget. Apa yang dikatakan oleh Imam Sajili? Pakaian ini hanya menempel di badan saya. Tapi Anda yang tidak memakai pakaian ini pakaian menempel di dalam hati sampean. Kalau ini hanya menempel di badan, ya kotor selesai, dipindah saya kasih. Tapi Anda, itu pakaian melekat di dalam hati. Ya Allah, kapan saya punya pakaian model begitu? Dibayang-bayang, akhirnya lupa. Nah ini kadang ya subhanallah, ulama-ulama dulu seperti itu ya. Saya pikiran itu, oh iya guru saya dulu begini, ternyata bicara juhud itu ya. Makanya kadang itu saya begini, mobil tuh ya, kesenggol, udah, kalau nggak mau kesenggol masih simpen aja di rumah, namanya di jalanan, udah begitu. Wayahnya ganti oli ya ganti oli, wayahnya ganti ban ya ganti ban, nggak usah ketemu dulu ini. Gitu. Nah ini kita perkara dunia jangan terlalu seperti itu. Di dalam komunitas itu perkara juhud ya, ketika ada bahasanya alamatu hubbillah hubbul Quran wa alamatu hubbihima hubbun nabi wa alamatu hubbihi hubbus sunnah wa alamatu hubbiha hubbul akhirah wa alamatu hubbiha bughdud dunya wa alamatu bughdiha alla yakhudja zadan wa bulugatan. Habis baterai ya, zadan wa bulugatan ilal akhirah. Jadi mananya itu ciri cinta kepada Allah, dia cinta kepada Al-Quran. Ciri dia cinta kepada Allah dan Al-Quran, dia cinta kepada Nabi. Ciri dia cinta kepada Nabi, dia cinta dengan sunnahnya Nabi. Ciri dia cinta dengan sunnah Nabi, dia cinta kepada akhirat. Ciri cinta kepada akhirat, dia benci kepada dunia. Artinya juhud. Tapi ternyata ketika dikatakan wa alamatu mubdiha, ciri cinta pembenci kepada dunia apa? Alla yakhudha zadan wa bulghatan ilal akhirah. Jadi mengambil perkara dunia itu sebagai bekal untuk akhirat. Maka bukan diartikan harus miskin. Lihat rukun Islam bagaimana. Rukun Islam 5, syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, sama haji. Yang gratis mana? Syahadat doang. Modalnya kita mau ngomong menghadirkan etikat di dalam hati kita. Sholat ada modalnya, apa ya, pakaiannya, tempat sholatnya. Zakat jelas, zakat kan mengeluarkan harta kita. Puasa jelas juga ada sahur, ada bukanya. Haji apalagi ongkosnya lumayan.
Gambaran dalam rukun Islam aja itu sejatinya tuntutan kita harus punya finansial. Lalu lihat para sahabat Nabi bagaimana. Saya dapat satu riwayat Imam Ali karamallahu wajha, sosok yang dikenal sebagai sahabat yang fakir. Tapi kalau lihat aset yang dimiliki oleh Imam Ali, kurang lebih 40 hektar beliau punya perkebunan yang semuanya disedekahkan. Jadi dikatakan Imam Ali itu bukan fakir, ya, tapi dia mah memang pengen fakir katanya. Sejatinya mah kaya. Begitu. Sahabat Abdurrahman bin Auf bagaimana? Sahabat Utsman bin Affan bagaimana? Para sahabat-sahabat seperti itu. Lalu ulama-ulama juga sama mazhabul arba'ah bagaimana? Sosok Imam Syafi'i ketika beliau di Mekah punya gurunya yang miskin. Ternyata ketika ketemu dengan Imam Malik kaya. Ketemu dengan muridnya Imam Hanafi kaya. Imam Hanafi itu dalam satu riwayat beliau itu owner di salah satu perusahaan tekstil yang karyawannya itu kurang lebih 700 orang. Itu Imam Hanafi. Dalam riwayat seperti itu. Kalau kita gaya-gayaan gak mau kerja, gak seperti itu. Ya, thariqah bukan berarti meninggalkan hiruk pikuk dunia. Selama kita masih hidup di dunia, kita tidak bisa lepas dari dunia. Tapi tadi zadan wa bulqatan ilal akhirah. Maka dikatakan Nabi apa? Menjadikan majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ya perkebunannya akhirat, pertaniannya akhirat, majra'ahnya akhirat. Kita nanam pohon-pohon di dunia ini, nanti kita petik hasilnya di akhirat. Seperti itu. Ya. Wal maqalatu sadisah an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Daripada sahabat Ali radhiyallahu an wa karrama wajhahu. Nah, di antara sahabat Nabi hanya satu-satunya mendapat gelar karramahu wajhah. Ya, hanya Imam Ali. Kenapa? Dalam satu riwayat Imam Ali ini sahabat Nabi yang dikenal saking beliau menjaga kehormatannya, ya, beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Nah, ya, kalau kita mah dulu masa-masa kecil malah adu gede-gedean ya kalau mandi itu ya, wah, kecil gitu ya. Ya. Saya punya sahabat waktu mondok itu namanya si Gobang. Si Gobang. Itu si Gobang kenapa disebut Gobang? Karena waktu mandi kan di peta-peta ya. Nah, dia paling juara, paling gede punyaannya. Si Gobang panggilannya. Begitu. Ya. Tapi ya gitulah. Kita itu jangan pernah mengecap mau seseorang waktu pondoknya bandel dan sebagainya, waktu pondoknya diam dan sebagainya, nggak muncul dan sebagainya. Itu si Gobang itu, wah bandelnya ampun-ampunan. Tapi Allah angkat derajatnya itu karena jadi kiai besar di daerah Jombang sana itu. Sekarang gak dikenal kiai Gobang, ya, namanya Ustadz Badri. Ya, saya kan nanya, mana si Gobang? Gak pada kenal itu. Tahu-tahunya kiai Badri gitu. Oh subhanallah, ya. Nah, ada perjalanan ketika diangkat derajatnya oleh Allah. Imam Ali karama wajhah. Man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanat an-naru fi talabihi. Siapa orang yang keadaan orang itu di dalam menuntut ilmu, maka surga ada di dalam tujuannya. Dan siapa orang yang dia di dalam menuntut mencari kemaksiatan, kanat an-naru fi talabihi. Neraka itu menjadi tujuannya. Nah, kita hadir di sini ya, silaturahminya dijalani, ya, syukurannya dijalani, ngajinya dijalani. Maka insya Allah untuk perjalanan menuju surga. Kan ada masalah kautorikon kan begitu kan ya, seperti itu. Ay man istaghala fil ilmin nafi alladhi la yajuju lil balighil aqili.
Man siapa orang istaghala yang menyibukkan dirinya, ya, si man itu fil ilmin nafi, di dalam ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu lil baliki, ya, tidak boleh ya bagi orang yang balik al-aqili, yang berakal, apa jahluhu, bodohnya ilmu. Karena fil haqiqati, maka keadaan itu orang di dalam hakikatnya taliban lil jannah, dia sedang mencari menuju surga, wali ridallahi ta'ala, dan dia menuju daripada ridhonya Allah Ta'ala. Wa man kana, siapa orang yang keadaannya apa, muridan lil ma'siyah, dia mengharap-harapkan untuk maksiat, karena fil haqiqati taliban linnar, maka di dalam hakikatnya dia sedang menggapai menuju kepada akhirat. Walisuhtillahi ta'ala, dia menuju kepada bendu kepada Allah Ta'ala. Ini sekarang lagi ramai kriaan nih. Ya, sampai saya dikirim ada gambar hari kondangan nasional. Oh, ini kan seperti dia banyak kondangan sekali. Ada salah satu tokoh di Cikarang Selatan, kebetulan istrinya suka ngaji ke situ. Ustaz, hadir ya besok Sabtu, selamatan, insyaallah Ahad mau nikahan anak. Oh ya, saya datanglah. Suaminya, kalau saya sebut namanya kan mana? Ustaz, doain ya besok anak saya mau nikah. Saya bilang, punten Kang, Akang usia tua, Akang tokoh di Cikarang Selatan ini, tapi mau tua mau tokoh, istri Akang itu ngaji sama saya. Jadi ini mau obrolan guru ke muridnya. Saya bilang, nasihat guru ke murid. Biarpun saya muda, maaf aja nih, sekarang masih lagi nasihatin. Siap, terima Kang. Nah, besok mau nikahkan anak ya. Kalau nikah itu ibadah apa maksiat? Ibadah. Kalau ibadah itu jalan menuju surga apa menuju neraka? Surga. Kalau jalan menuju surga, ya otomatis untuk mengingat kepada Allah atau lupa sama Allah, ingat sama Allah. Intinya acara nikah, maka diajarkan resepsi itu adalah bentuk apa? Syukur. Besok saya ngingetin aja, kalau benar itu acaranya nikah, acaranya ibadah, syukuran itu adalah ibadah, maka harus sesuai. Kalau syukuran isinya mengenalkan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan jauh kepada Allah. Besok jangan ada dangdutan, jangan ada ini. Siap katanya Kang. Awas, sebanyak jamaah yang hadir, kalau isinya adalah pengajian, ingat sama Allah, nih sampean nih bakal oleh yang hadir didorong kemana? Ke surganya Allah. Tapi kalau isinya itu lupa sama Allah, dangdutan, jaibongan dan sebagainya, sebanyak yang hadir nanti itu akan dorong sampean ke neraka kalau nggak tobat. Udah siap deal-dealan. Pas hari Minggu saya datang di acara di Gedung Serbaguna, dia langsung nyampurin, Kang, hampura Kang, katanya, ini mau besan bukan saya. Udah amat sih, saya udah ngingetin gitu. Tahu-taunya itu gede banget itu ya. Wah, degumnya apanya ngadain jalan. Ini 3 hari 3 malam. Acara ini, acara itu dan sebagainya. Saya bilang, saya mau ngingetin udah, diikutin enggak, ikut atau enggak mau bukan urusan saya. Hidayah min Allah, bukan urusan saya. Saya bilang, pokoknya jangan lupa tobat. Saya bilang, ya jangan lupa tobat itu. Tapi bukan acara saya. Bodoh amat, mau acara saya bukan. Udah sampean tuan rumah aja, mau dibilang bukan acara sampean juga. Enggak, ini mau titipan dari besan. Bodoh amat, saya bilang. Saya mau udah ngingetin. Nah ini dia. Ya, kita nih penting hal-hal yang seperti ini. Judulnya adalah pengajian, maka pengajian isinya apa? Isinya pengajian
Tentunya menuju surga Allah. Kalau untuk menuju surga Allah isinya apa? Untuk mengenal kita dekat kepada Allah. Maka kampanye di dalam pengajian itu adalah mengenalkan Allah dan Rasulnya, bukan mengenalkan caleg. Ya, bentar lagi nanti rame nih ya. Bukan mengenalkan calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Jangan, ya, jangan dirusak ya. Nah, biarpun saya maju, saya nggak mau, ya, nggak mau saya kalau di acara begini saya, pilih saya nggak mau. Ya. Kemarin malam minggu saya diminta hadir, Kang, ini warga pengen ketemu, boleh, cuma syarat satu saya bilang, ngadain pengajian dulu, habis pengajian baru ngobrol begitu. Nah, biasa kan, Kang, nanti siapin kopi ya, rokok ya. Saya nggak mau, saya bilang ngomongin dunia cuma ngasih rokok kopi nggak mau, saya bilang pengajian dulu. Kalau pengajian yang hadir orang mau ngaji itu tamu-tamunya Allah tuh, saya kasih kopi rokok seneng saya itu. Kenapa? Biar ngajinya khusyuk, biar ngajinya seneng ya, bagus itu gede pahalanya. Tapi kalau saya datengin biar milih saya nggak mau, saya begitu aja bilang. Udah amat saya bilang ya, saya ini maju cuma ngikutin perintah guru saya. Masalah menang nggak mah itu nomor sekian buat saya. Masalah nama saya hancur kalau nggak menang nggak masalah buat saya. Yang penting saya manut sama kiai saya, manut sama guru saya, selesai saya bilang. Nggak ada urusan, nggak ada perkara saya bilang. Begitu. Oh kemarin di sidang itu banyak teman-teman, enggak saya bilang. Saya hanya ngikutin perintah guru saya. Karena saya santri. Udah selesai saya bilang. Oh nggak menang bodo amat, menang ya bodo amat saya bilang. Ngaji mah jalan aja, waktunya ngaji begitu ya, waktunya ngopi begitu ya. Nah ini penting sekali ya. Ayo hadirkan apapun kegiatannya, isi dengan pengajian ya, isi dengan pengajian, niatkan talab ilmu ya. Biar apa? Biar jalan kita jelas menuju surganya Allah, jalan kita jelas menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 10 ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa maulana wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuman. Allahumma awsil sawaba ma qaranahu minal Qur'anil Karim hadiyatan wasilatan ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa barakatuh sahabat wal qarabati tawil al fadailu matawi sanil ila yaumiddin wa ila hadrati qutbi rabbani wa laqasi samadani Sayyid Abdul Qadir al-Jilani qudsi syura wa ila ahli jamil awliya wa salihin wal ma'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wa syari musannifi wa mu'allifi wa man ajajana ila al-muntaha wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa khalatina wa sairi ashabina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususon ila ruhi ya keluarga besar daripada almarhum ya keluarganya Bapak Abdul Khalik, dan khususon daripada keluarga kita semuanya yang telah mendidik kita, wa man haqqat alaihi hadiyatahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
ودخولي جنتي اللهم إنا نتوسل إليك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة الأوديس عبد القادر الجيلاني وببركة ورحمة المشايخ الكرام وكيل Raden Ma'mun bin Ali Haji Anwar Matu Bagus Batu Bintu Buku Syeda Mama ini tidak bin Haji Abdul Aziz Masyati Balu Kunturi Mama Kurtubi Alu Kunturi Mama Ahmad Jadi Mikarta Mama Abdullah bin Nuh Mama Mansur bin Haji Yusuf Muhammad Tala Ataridi Ramahanan Masuk Sa'aliku Sultan Busal Khawajah Mujadil Mankam Syakarakat Wasulihim wa furu'ihim nas'alukal barakah wal ijajah wal karamah ij'al ya Allah ananda biddafin al-ghifari salihan mubarakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi